Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi hari ini saya akan mengajarkan eh, apa itu modul, package, dan pustaka. Jadi sebenarnya kemarin ini adalah pertemuan minggu kemarin, tapi karena kemarin kebetulan pas sakit, jadi saya tidak bisa memberikan pertemuan secara offline. Oke, jadi mulai untuk modul, package, dan pustaka. Jadi kalau aplikasi pun nanti sudah mulai berkembang secara pesat, semakin kompleks. Jadi kita memang harus memecahkan beberapa logic-logic atau beberapa kode-kode yang memang harus dipisah ya, secara terpisah ya. Kalau kemarin kita sudah belajar pemisahan itu ya dengan menggunakan fungsi ya. Cuma fungsi kemarin itu digunakan hanya di dalam satu project. Jadi di dalam project. Maaf ini sambil masih ada batuknya, jadi nanti tolong kalau ada batuk ya diabaikan aja. Jadi di sini cuma kalau dalam modul package dan pustaka ini kita nanti bisa menggunakan secara terpisah ya dari kode utama kita ya. Jadi kalau kemarin di dalam satu project, satu kelas atau satu apa namanya aplikasi yang kemarin Anda buat untuk memisahkan itu dengan menggunakan fungsi-fungsi, tapi di sini kita menggunakan modul, jadi kita bisa terpisah, benar-benar terpisah fungsi-fungsi tersebut seperti itu. Kemudian kalau modul sendiri itu biasanya nanti sifatnya adalah single file satu gitu, jadi tidak ada kumpulan-kumpulan yang lainnya. Ya, jadi nanti itu bisa di dalamnya itu sendiri bisa berupa variabel, fungsi maupun kelas, OP juga bisa di dalam tersebut. Kemudian kalau nanti kumpulan-kumpulan modul tadi kita kumpulkan menjadi satu, ya dia nanti mempunyai konstruktor yaitu init.py di dalam satu folder, itu kita sebut namanya nanti package. Ya, jadi kalau nanti modul-modul itu terpisah ya terpisah sendiri hanya satu-satu aja kita import gitu, itu namanya modul. Tapi nanti kalau itu sudah menjadi satu kesatuan, ya jadi satu kesatuan itu namanya adalah apa namanya namanya adalah package di dalam satu folder. Jadi intinya kita mengumpulkan beberapa modul-modul tersebut menjadi satu kesatuan. Itu kita nanti sebutnya adalah package atau paket lah tepatnya. Nah, ada di antara modul package itu juga gabungan-gabungan itu juga nanti kita juga bisa sebut itu sebagai library ya. Cuma biasanya kalau di library ini cakupan dari fungsi-fungsi atau modul-modul atau paket-paket yang sudah dibuat itu jauh lebih besar. Kemudian didaftarkan biasanya. Ya, jadi nanti didaftarkan ke dalam PyP dan sebagainya. Ya, jadi nanti kita bisa mendownload di marketplace ya library-library yang ada seperti itu. Oke, ini adalah modul ya. Oke, sebentar. Ya, jadi modul sendiri ya, berisi sekumpulan fungsi, kelas atau variabel yang disimpan dalam satu file berekstensi .py. Ya, jadi nanti dia dieksekusi oleh interpreter Python pada saat pertama kali. Jadi nanti pertama kali dieksekusi oleh interpreter Python. Setelah itu dia nanti akan dikompil. Ya, nanti akan kita lihat. Ya, jadi nama ekstensinya adalah .py. Ya, jadi kalau kita punya arithmetica.py, maka kita sudah membuat modul bernama arithmetica. Ya, modul sendiri nanti bisa bermacam-macam ya, jadi bisa kelas, fungsi maupun variabel. Ya, jadi nanti kalau kemarin kita kan punya banyak, ya hampir seperti fungsi lah, hampir seperti fungsi. Ya, cuma kalau fungsi kan kemarin biasanya lebih ke functionnya saja gitu, pattern. Tapi di dalam modul ini kita bisa kelas juga. Ya, kita bisa buat OP juga dan sebagainya. Nah, kemudian kalau package itu seperti tadi yang saya sudah singgung di awal, ya dia adalah kumpulan dari modul-modul. Nah, jadi package-nya itu, paketnya itu sebenarnya nanti kayak foldernya. Jadi kalau kamu nanti punya contoh, kita punya menghitung bangun datar, kemudian volume itu kan, contoh luas itu kan bangun datar. Nah, di dalamnya bangun datar nanti ada luas persegi, persegi panjang, luas segitiga dan sebagainya. Nanti kalau yang di volume berarti menghitung keliling, keliling lingkaran dan sebagainya. Nah, itu berarti kita kelompokkan tuh menjadi dalam satu package atau paket ya. Ya, dari situ nanti kita tinggal panggil modulnya. Contoh tadi di paket bangun datar. Kemudian isinya apa? Isinya ada luas,
segitiga, luas segitiga, luas persegi dan sebagainya. Nanti kalau kita manggil package atau paket volume, nah nanti situ ada keliling lingkaran lah dan sebagainya ya. Jadi sama. Jadi paket itu hanya untuk mengelompokkan. Kuncinya di mana? Di konstruktor ini. Ya, kuncinya adalah di konstruktor underscore init underscore py. Jadi ini nanti akan mengenali bahwa itu adalah sebuah paket. Ya, jadi kalau nanti Anda punya banyak modul, kalau tadinya terpisah-pisah dengan tidak dikelompokkan, itu alangkah baiknya kalau dikelompokkan kita menggunakan namanya adalah package. Kemudian kalau pustaka, ya itu secara umum ya sama ya, dia kumpulan dari package ya, package yang ada di dalam modul-modul yang ada modul-modulnya tadi. Kemudian dengan fungsionalitas yang sama, nah dengan tujuan untuk memudahkan dalam pembuatan sebuah aplikasi. Ya kalau di Python itu salah satunya terkenal adalah dia kenapa berkembang pesat itu adalah library-nya tuh sangat banyak sekali ya. Dia salah satu kenapa perkembangan dari Python itu luar biasa. Pustakanya atau library-nya itu banyak sekali, terutama untuk data-data scientist ya. Mungkin sekarang sudah ini dulu ya data yang tahun 2 tahun atau 3 tahun yang lalu 140.000 library ya. Sekarang mungkin sudah jauh lebih banyak daripada itu ya. Jadi kita bisa menggunakan library-library yang sudah dikembangkan ya oleh perusahaan-perusahaan yang ada gitu. Jadi kita tidak usah menggunakan dari atau mengembangkan dari awal lagi ya. Itu yang paling terkenal adalah TensorFlow, contohnya dari Google. Kemudian ada Skitlearn, itu juga untuk machine learning dan sebagainya. TensorFlow juga untuk machine learning, untuk deep learning ya. Pokoknya yang berhubungan dengan artificial intelligence itu bisa semua. Nanti NumPy ya untuk mengelola array lah dan sebagainya. Ada Keras itu juga untuk deep learning juga bagus. PyTorch ya, kemudian ada Eli5, Skype, Pandas untuk pengelolaan data-data tadi yang seperti saya sebutkan tadi, kayak array ya, kemudian mengelola data-data, nanti Anda membaca file, teks dan sebagainya. Kalau menggunakan ini sudah jauh lebih mudah, kita tidak perlu membuat lagi. Ada lagi nanti kalau Anda melakukan scraping ya, ada namanya Selenium kalau salah, Selenium dan sebagainya. Kemudian ada Beautiful Shop dan sebagainya. Itu adalah library-library yang kita bisa gunakan. Nah, kemudian ini ada contoh modul ya. Ya, jadi contoh modul ini, nah nanti di sini ini contoh modul ya. Jadi ini adalah foldernya. Contoh di folder project Anda. Ya, sumbernya di folder project Anda. Nanti ada script utama. Script utama itu projectmu. Kalau Anda kemarin kalau di Google Colab itu berarti nulisnya latihan 1, latihan 2, pertemuan 1, pertemuan 2, .py dan sebagainya ya. Kemudian kamu punya lagi sebuah modul. Modulnya adalah apa? Matematika. Ya, modul matematika. Di sini isinya apa? Isinya adalah fungsi-fungsi perhitungan matematika. Kalau kemarin kamu masukkan di dalam script utama, sekarang kita bisa pisahkan. Nah, contohnya seperti ini. Ya, kita pisahkan dengan nama matematika.py. Nah, nanti caranya bagaimana? Ya, ini abaikan dulu kalau nanti kita di Google Colab. Jadi kalau ini contoh di lokal ya. Nanti kita tinggal import. Ya di Google Colab pun sama ya. Import matematika. Berarti kita mengimport modul itu masuk ke project kita. Nah, project kita di mana? Di script utama umpamanya .py. Nah, pada saat kita import matematika, maka kita bisa mengakses ya apapun yang ada di dalam modul matematika tadi. Contohnya, kita mengakses variabel pi. Ya, kita bisa mengakses variabel pi. Kemudian kita bisa mengakses menghitung luas lingkaran, menghitung luas persegi yang ada di modul matematika. Ya, kalau di Google Colab nanti kita juga bisa mengimport itu, yang extensionnya .py maupun IPINB. Tapi ada caranya ya, caranya nanti yang pasti berbeda mungkin sama dengan kalau di lokal. Ya, jadi nanti yang pasti harus mounting dulu di Google Drive-nya, kemudian Anda upload, atau kalau nanti memang itu terpisah Anda bisa upload atau Anda buat sendiri. Kemudian nanti tinggal import, path-nya juga nanti harus disesuaikan ya, seperti itu. Nah, ini contoh package ya. Kalau tadi adalah modul. Jadi kalau punya banyak nih matematika, kemudian rumus, apalagi itu kemarin perhitungan rumus, kemudian apalagi kemarin aritmatika, kemudian konversi suhu, itu kan punya banyak tuh. Nah, kalau dengan package kita kelompokkan. Ya, contoh di sini ada
dua nih, ada bangun datar dan bangun ruang. Contoh ya, di sini bangun datar yaitu luas ya, ada paket luas. Nah, yang membedakan di sini pasti ada init.py-nya. Nah, inisial ini atau konstruktor ini, init.py ini yang akan menjadi yang menginisialisasi bahwa lingkaran persegi segitiga itu adalah sebuah modul yang berada di dalam paket luas. Ya, jadi nanti saat Anda memanggil from dari mana? Dari paket luas, kita mengimport ya. Jadi dari paket luas, from luas, import lingkaran, persegi, segitiga bisa. Jadi nanti kita caranya menggunakannya seperti itu. Dari from dari volume, import bola, kubik dan trapesium. Ya, seperti itu. Nah, di sini caranya nanti ada beberapa cara ya. Kita bisa langsung menunjuk ke dalam yang mau Anda import itu langsung ke modul segitiga. Contoh ya, caranya gini, from luas itu mewakili package-nya, paketnya luas, segitiga. Kemudian import. Nah, di sini Anda bisa mengambil fungsi-fungsi yang ada di dalam modul segitiga. Contohnya di sini adalah luas segitiga. Mungkin nanti ada modul yang lain, luasnya atau keliling dan sebagainya. Contohnya ya, Anda bisa panggil. Nah, kalau seperti ini berarti secara otomatis kita hanya bisa mengambil luas segitiga saja. Ya, tapi kalau Anda nanti contoh nih from luas. Jadi kita ngambil luas, kemudian import. Nah, importnya apa? Lingkaran, persegi, segitiga. Lingkaran, persegi. Nah, seperti ini. Berarti nanti kita bisa mengakses isiannya di dalam lingkaran maupun dalam persegi. Contoh di dalam persegi ada luas persegi. Ya, contoh ya, kita berarti nanti tinggal persegi dot luas persegi. Nah, kalau nanti mau mengakses yang luas segitiga, berarti di sini kasih koma segitiga. Jadi nanti cara aksesnya segitiga dot luas segitiga. Caranya gitu. Ya, jadi kita bisa caranya dengan menggunakan seperti ini. Kita deklarasi dulu. Dari mana nih? Dari luas atau dari volume. Kemudian kita mengimport apa nih? Di dalamnya ada modul apa? Modulnya adalah lingkaran, persegi, dan segitiga. Ini yang sering saya pakai. Cara nomor 2 ini. Cara nomor 2 maupun cara nomor 3 atau 1, 2, 3 ini. Tapi yang paling sering adalah nomor 2. Nah, sedangkan package atau pustaka ya, kita nanti akan menggunakan yang ada di matplotlib ya. Jadi kita nanti menginstal yang ada di matplotlib ya. Jadi kita menginstal dari matplotlib, kemudian pada saat nanti sudah terinstall maka Anda bisa gunakan ya. Nanti menginstalnya lewat mana? Lewat PyP atau yang lainnya gitu ya. Nah, di sini kita nanti import dari package pyplot, kemudian dari package matplotlib, kemudian kita mengakses modul pyplotnya. Kita aliaskan sebagai PLT ya, kemudian nanti PLT yang akan selalu dipanggil. Nah, ini PLT figure, PLT axis dan sebagainya. Kemudian nanti dari hasil tersebut akan tampil dalam bentuk visualisasi data yang akan kita gunakan. Contohnya di sini kita memvisualkan line chart, bar plot, pie chart, scatter plot dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah visualisasi library untuk memvisualkan data-data yang Anda sudah olah. Salah satunya adalah di Python. Oke, kemudian untuk khusus di materi ini, saya tidak menggunakan Google Colab. Ya, jadi saya tidak menggunakan Google Colab. Di sini nanti Anda diwajibkan menginstal Python. Bisa menggunakan Google Colab bisa, tapi nanti untuk lebih mudahnya, saya di sini akan menggunakan Python yang terinstal di lokal. Jadi Anda juga bisa menggunakan Python yang terinstal di lokal komputer Anda. Kebetulan di sini saya menggunakan instalasi Python 383. Ya, sekarang yang terbaru adalah 3812. Kalau nggak salah adalah 3812. Kalau Anda nanti coba googling, nah ini saya masuk ke Python ya. Anda bisa python.org. Ya, download gini aja kan. Ya, download di sini. Ini yang terakhir adalah 312. Ya, versinya adalah 312. Tapi 38 masih. Ya, karena nanti kebetulan kita akan menggunakan PyKitty ya untuk melakukan pembuatan aplikasi Python di desktop. Jadi nanti kita akan menggunakan Python dengan memanfaatkan framework PyKitty untuk membuat aplikasi desktop yang ada di Windows. Makanya saya menggunakan versi yang 38. 39, 310 bisa. Tapi nanti
kemarin cuma memang ada beberapa yang kendala, makanya saya coba turunkan ke 38. 38 juga masih oke ya, sampai sekarang pun masih oke. Ya, jadi nanti kalau di sini nggak ada, nanti Anda bisa lihat yang di all release ya. Ini ya, jadi di download itu yang atas, kemudian di all release ini. Jadi Anda bisa cari itu yang 38, 38, 39 dan sebagainya, 38, 16 dan sebagainya, 383 juga boleh. Ya, jadi nanti Anda coba pakai. Kebetulan di tempat saya adalah 383. Ya. Kemudian kalau sudah Anda nanti di situ, Anda lakukan download, instalasi. Biasalah, instalasi download tadi ini contohnya ya. Kalau mau sama dengan punya saya ini, www.python.org, download, release, Python 383. Nanti tinggal di-download saja, disesuaikan dengan komputer Anda. Ya, punya saya kebetulan 64 bit, pakainya AMD. Saya klik aja yang AMD ya. Kemudian tinggal di-download saja. Ya, pakai 64 bit, kemudian dilakukan instalasi biasa, install now. Nah, ini jangan lupa install checklist ini, install launcher dan Python 38 ini Anda harus centang. Ya, jadi nanti biar itu didaftarkan di registry bahwa Python, kata-kata tulisan Python itu dikenali oleh Windows ya. Kalau nggak gitu nanti biasanya nanti error itu. Anda harus menambahkan itu dulu, karena nanti Anda kalau waktu menggunakan Python langsung menggunakan command prompt itu dikenali gitu, seperti itu. Jadi ini Anda centang saja. Kemudian tunggu prosesnya sampai selesai. Dia akan mendownload, menginstal di komputer Anda. Kemudian ini kalau sudah selesai, maka Anda bisa close. Atau nanti ini bisa di-enable-kan ya, pad-nya ini Anda bisa gunakan, bisa tidak. Ya, kalau kemarin saya kayaknya saya klik ya. Saya klik dulu baru saya close ya. Jadi saya enable-kan. Seperti itu. Oke, kemudian tool yang kedua, selain tadi tool Python ya. Kemudian yang tool kedua adalah Visual Studio Code. Ya, Visual Studio Code. Bukan Visual Studio saja, Visual Studio Code. Ya, jadi Anda menggunakan Visual Studio Code. Nanti Anda tinggal download saja, cari di internet Visual Studio Code versi yang terbaru. Setelah nanti diinstal, ya nanti setelah diinstal, jadi ini sudah selesai semua, nanti akan ada tampilan seperti ini. Nanti saya akan coba pakai praktekkan. Ya, tampilan seperti ini. Kemudian kita bisa menulis beberapa file-file yang ada. Kalau kemarin kan kita biasa menggunakan Google Colab ya. Sekarang kita nanti menggunakan IDE atau apa namanya, untuk nulis kodenya tidak seperti yang Google Colab kemarin ya, tapi kita lebih bebas. Kita menggunakan Visual Studio Code. Nah, dengan ini nanti harapannya lebih enak sih ya dalam pengembangan nanti aplikasi-aplikasi ya, karena di Visual Studio Code ini tidak hanya Python, nanti Anda kalau mau menggunakan PHP atau mengembangkan aplikasi-aplikasi mobile yang lainnya atau desktop dan sebagainya, itu jauh lebih mudah ya dalam penggunaan Visual Studio Code dibandingkan Anda menggunakan menurut saya ya tool yang lain ya. Saat ini memang paling familiar itu adalah Visual Studio Code. Dulu banyak ada Sublime ya, ada dan sebagainya. Ya, Anda pakai Notepad pun boleh, bisa. Pakai Notepad++ bisa. Ya, cuma memang tidak disarankan nanti kalau kodenya sudah mulai banyak dan sebagainya. Ya, kalau di Visual Studio Code ini lebih cerdas ya. Jadi IntelliSense-nya muncul, fungsinya nanti muncul, warna-warna itu juga otomatis dibedakan ya. Apa aja warnanya ini kayak seperti ini, itu berarti ini dev nih, berarti yang punyanya dari fungsi-fungsi yang ada di Python gitu, seperti itu ya. Jadi fungsi warna-warnanya akan dibedakan. Jadi memudahkan kita ya. Return warnanya ini sama semua itu. Fungsi warnanya kuning semua. Jadi lebih memudahkan kita dalam nanti pengembangan sebuah aplikasi, terutama dalam penulisan kode. Nah, kalau sudah diinstal, nanti Anda coba di sebelah kiri sidebar ini ada 1 2 3 4 5. Ini ada extension nih ya, 1 2 3 4 5, ini 5. Anda klik di sini, kemudian nanti Anda ketik Python. Ya, Python. Di situ akan muncul banyak itu extension Python. Sarannya itu pakai yang produknya Microsoft. Jadi IntelliSense-nya Python. Nanti di sini ada IntelliSense Pylance dan sebagainya, itu Python-nya di sini. Anda ketik aja Python, kemudian Anda install. Kan diklik di sini. Ya, setelah diklik di sini nanti muncul di sebelah sini, Anda install. Klik install. Nah, tunggu sampai selesai. Ya, jadi dia nanti support banyak fungsi-fungsi support kemudahan ya, terutama nanti dalam penulisan kode-kode Python. Ya, setelah install, ya nanti ini Pylin juga boleh, tapi saya nggak pakai ya. Nanti kita tinggal jalankan. Ya, seperti itu.
Oke, untuk memulainya saya akan jalankan menggunakan Visual Studio Code. Ya, kebetulan saya sudah download. Ya, kalau Anda mau download nanti coba aja cari di sini Visual Studio Code. Nah, ini ada Visual Studio Code, Anda bisa masuk ke download. Nanti disesuaikan nih, mau pakai yang apa, 64 atau 32 bit. Ya, Windows 11 dan sebagainya, Windows 10, 11 Anda tinggal install saja. Ya, tinggal download. Oke, contohnya saya sudah mendownload. Saya tinggal jalankan di sini, Visual Studio Code saya jalankan di sini. Nah, ini saya tinggal jalankan. Defaultnya, ini tadi ya, program yang tadi saya buat contoh aja ya. Saya buat baru aja deh, new window. Ya, kebetulan tadi saya, karena gini, tadi saya sudah ngerekam, tapi ternyata rekamannya tidak ada suaranya. Bayangin 1 jam saya ngerekam tadi ternyata tidak masuk suaranya. Saya menggunakan headset, makanya ini saya lepas headsetnya. Aduh, 1 jam nggak ada, nggak recordnya ternyata 1 jam lebih malah tadi. Tidak ada suaranya gitu. Makanya ini rekaman kedua, saya rekam ulang gitu. Saya rekam ulang. Ya, kemudian di sini nih contoh adalah Visual Studio Code. Nanti di extension ini Anda cari. Ini semoga nanti rekaman ini ada suaranya. Tidak 21 menit ya. Nah, ini harusnya sudah kebaca nih. Saya nggak pakai. Tadi nggak ada hijau-hijau ini nggak muncul di recordnya ya. Oke, nggak apa-apa deh. Nah, semoga. Nah, nanti di sini Anda bisa cari saja Python di sini. Ya, jadi kalau ada suara bocor-bocor ya abaikan ya. Karena saya nggak pakai headset ya. Nah, di sini contoh nih Python. Kalau saya sudah menginstal, maka saya klik di sini install. Sudah selesai installnya ya. Kalau ini kan berarti dia sudah terinstall ya. Itu aja sih sebenarnya kalau nanti di Python. Yang penting ya, yang penting itu sama apa aja ya. Yang penting selain itu, setahu saya itu sih, itu aja sih yang setahu saya. Yang punya saya, kalau ini saya punya saya banyak sekali. Dan saya sudah install. Ada Angular, ada Beautiful Bit, ada Kode GPT, ada GitLab, ada dan sebagainya ya. iSort ini untuk apa ini? Import sorting ini Python juga ya. Ya, yang kalau untuk Python sih biasanya cuma ini aja. Python sama Pylons. Pylon untuk apa ini saya lupa. Ya, ya Anda juga boleh sih. Ini buatan Microsoft juga. Python dan Pylons ya. Jadi seperti ini. Kalau ini kayak pakai PHP dan sebagainya kalau kebutuhannya ya. Ini hanya kebutuhan yang lain ya yang sudah terinstall. Jadi memang saya mengembangkan banyak aplikasi di Visual Studio Code. Oke, kemudian pertama nanti kalau awalnya di sini, kalau Anda klik di sini mungkin munculnya seperti ini ya. Ini tadi untuk extension. Ya, jadi extensionnya di sini apa aja. Kemudian Anda klik di sini. Untuk membuat Anda bisa masuk ke foldernya. Ini tadi seperti tadi saya sampaikan ini nggak ada suaranya ini sampai jengkelnya tadi buat hampir 1 jam lebih ya. Ternyata tidak ada suaranya. Contoh di sini kuliah PPO Python. Saya tadi sudah buat sebenarnya belajar modul package ya. Ini saya buat lagi folder baru ya, belajar contoh ini aja deh. Modul package library. Oke. Nah, ini saya buat kosong nih. Ini masih kosong ya. Ini masih kosong. Belum ada isinya. Kemudian kembali lagi ke Python-nya. Anda bisa open folder di sini juga bisa, atau di sini open folder nih, open folder. Kemudian cari lokasi yang sudah Anda buat tadi. Ya, contoh punya saya di kuliah di PPO Python. Kenapa PPO Python? Karena dulu saya pakai PPO-nya selain Python, pakai C# ya saya pakai. Nah, ini ada ini modul package library. Karena kebetulan namanya tadi saya samakan ini. Anda boleh pakai yang lain boleh. Ya, foldernya belajar Python, belajar apa boleh. Saya select folder. Oke, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah ini welcome aja ya, Anda nggak usah tutup juga bisa, ini silang. Nah, di sini ya, ini adalah modul package library, adalah foldermu tadi. Ya, kemudian Anda bisa klik di sini new file. Oke, ya new file. Kemudian Anda tulis umpamanya main atau program utama dot py. Ya, berubah sendiri itu warnanya, ikonnya. Nah, program utama .py.
caranya bagaimana? Kalau dulu ya hampir mirip dengan Google Colab ya. Google Colab kan sebelah kiri gitu. Nah, contoh nih, print. Contoh saya klik di sini ya. Print. Ya, enaknya gini. Dia muncul sendiri. Saya ketik print itu, informasi-informasinya muncul. Ya, ini kalau menggunakan Visual Studio dan Anda sudah menginstal tool yang ada di Python tadi, Microsoft tadi. Contoh saya di sini. Hello World. Misalnya Hello World ya. Oke. Nah, untuk menjalankan bagaimana? Anda simpan dulu, Ctrl S. Kemudian running nih, ada running, run Python file. Nah, otomatis muncul di sini. Ya, mungkin biasanya di bawah sih. Kadang ada yang di bawah, ada yang di kanan. Karena tadi saya untuk memudahkan saya taruhnya di kanan. Ya, jadi biasanya di bawah nih, munculnya di bawah. Kalau nggak muncul ini, contoh saya delete, saya close saja gini. Anda bisa klik di sini, view, kemudian terminal. Nah ini. Nah ini untuk munculkan ini ya. Ini kalau mau di clear nih ya tinggal di clear aja. Clear. Nah, hilang. Ya jadi contohnya seperti itu. Oke, saya kembali lagi tadi untuk pembuatan modul bagaimana. Nah kalau untuk buat modul, karena ini dalam satu paket utama ya tadi, Anda klik aja di sini. Contoh, saya buat arithmatica.py. Oke, saya punya di sini ya. Arithmatica.py. Contohnya buat apa kemarin? Def tambah, paling gampang aja, A, B, enter. Saya petik 2 dulu, petik 2, enter. Nah, otomatis ke bawah. Saya tutup dulu ya. Kemudian hasil contoh sama dengan A ditambah B, enter, return hasil. Nah, munculnya seperti itu. Enak kan? Kemudian kali A, B, hasil sama dengan A kali B. Nah, oke, return sama dengan hasil. Nah, kemudian buat lagi def kurang ya, A, B, hasil sama dengan A kurang B, return A hasil. Oke, buat lagi A, B, hasil sama dengan hasil sama dengan A bagi B, return. Oke ya, ini adalah modul ya, isinya apa? Fungsi-fungsi kan, isinya fungsi-fungsi. Nah, kemudian Anda simpan saja. Oke, kemudian di program utama cara manggilnya bagaimana ya, Anda bisa hapus ini. Caranya tinggal import, ketik import. Nah enaknya ini muncul kan import, jadi kemungkinan Anda salah dalam pengkodian sudah diminimalisir ya. Jadi kalau Anda ketik im gitu, im itu sudah muncul tuh ya. Anda tinggal tab saja atau pilih saja, ini boleh. Kemudian aritmatika juga udah muncul tuh, AR. Nah, Anda tinggal pilih yang bawah, Anda seperti ini. Oke, warnanya masih. Nah, di sini is not access, berarti belum diakses. Nah, sekarang saya coba di sini. Ya tadi apa tadi? Contoh Anda buat variabel ya, hasil. Di sini saya ambil aritmatika. Nah, kemudian data tambah. Di sini 10,5. Ya, atau umpamanya lah seperti 10 B5. Nah, kemudian di sini apa? A, B. Print hasil B. Nah, ini belum ada ya. Ini masih ada dua file nih. Kalau saya jalankan, nah kan ketambahan satu file baru ini benar enggak? 10 tambah 5, 15. Benar. Kemudian akan keluar namanya adalah package. Ya, package ini adalah dia akan membuat sebuah file baru, yaitu arithmatica.py itu akan dikompil. Kalau tadinya kan di interpreter awalnya ya, di interpreter diterjemahkan ya, tapi karena penerjemah itu kan pasti ada jeda, pasti tidak akan secepat yang dikompil, makanya sama Python itu dikompil. Nah nanti ini yang akan dijalankan, sudah tidak ini lagi yang dijalankan. Saat Anda menambahkan lagi definisi, nah ini dikompil lagi, jadi ini yang akan dijalankan.
kayak gitu ya. Kalau ini saya buka filenya, ini nggak bisa. Nah, coba saya buka ya. Oke. Nah, ini keluarnya seperti ini, dia nggak bisa dibaca karena dia adalah bahasa mesin ya, mungkin binary ya dan sebagainya. Oke, tapi kita abaikan itu ya, nggak masalah ya. Jadi pada saat nanti Anda jalankan, dia bisa lebih cepat. Sebenarnya kita bisa tes nih, import nanti dia waktunya dan sebagainya cepat mana ya. Mungkin di YouTube sudah ada, Anda bisa cek nanti kecepatan dalam posisi yang di compile, interpreter yang di interpreter sama di compile pasti jauh lebih cepat yang di compile gitu. Bedanya ya 0,00 sekian ya, tapi kalau datanya banyak kan kerasa. Ya kemarin kalau nggak salah di videonya siapa itu ada kayaknya. Nah, 0,017 sama 0,003 ya, kecepatannya beda. Oke, ini contohnya ya. Kita bisa buatnya seperti ini untuk mengakses sebuah modul. Ya, jadi Anda bisa mengakses modulnya seperti ini. Ya, kemudian bagaimana kalau saya caranya mau membuat package ya. Oke, caranya sama. Anda bisa buat di dalam tadi di folder sini, buat folder baru lagi. Ya, ini kan sama nih filemu tadi. Atau Anda di sini nih, Anda klik di sini, new folder. Nah, contoh di dalam sini saya mau buat folder apa tadi? Komputer ya, contoh luas. Kemudian ada folder lagi. Apa? Volume. Contoh aja. Ini contoh aja. Nah, di dalamnya ini luas. Saya akan buat ini yang pentingnya. Nanti Anda new file dulu. Underscore init underscore Nah, ini kosongkan saja. Ya, Anda usah diisi apapun. Ya. Kalau mau diisi boleh. Ya, ini hanya untuk konstruktor ya, konstruktor saja. Oke, nah, di dalamnya ini luas tadi kan sudah ada volume juga nanti Anda kalau mau buat bisa. Ini contoh di luas. Ya, di volume juga saya buat deh. Underscore init underscore dot py. Jangan lupa dot py nya ya. Nah, kemudian di luas saya akan buat apa? Buat modul. Nah, gitu lah. Contoh apa? Segitiga. Sorry, ini salah. Harus Anda rename ya. Nah, .py. Kalau nggak .py nanti nggak dikenali dia. Nah, kemudian apa lagi? Segitiga persegi ya. Persegi. .py. Nah, di segitiga berarti kita buat contohnya apa? Def luas segi 3. Luas salah sekali tinggi ya. Koma T. Nah, kemudian di sini hasilnya contoh setengah alas setengah kali alas kali return sama dengan hasil. Oke, ini contohnya. Kalau mau buat lain nanti ya monggo bisa dibuat. Ya, persegi juga. Luas persegi namanya. Luas persegi. Panjang kali lebar. Nah, hasil. Beneran panjang kali lebar? Salah ya, tolong dikoreksi ya. Return hasil. Oke, nah ini kita sudah punya paket luas yang mana modulnya adalah persegi dan segitiga. Nah, kemudian caranya bagaimana? Kita panggil di dalam program utama ya. Kalau yang biasanya kan hanya seperti ini aja. Nah, Anda tinggal aritmatika itu kan. Tapi kalau di sini Anda panggilnya dari mana nih? From paketnya apa? Paket luas. Import. Nah, yang Anda import apa? Di dalam luas itu ada apa saja? Ya, kalau kita lihat di dalam luas ada apa saja? Ada persegi dan segitiga. Jadi Anda bisa persegi, segitiga. Nah, kemudian cara pakainya bagaimana? Ya, contoh hasil lagi di sini hasil luas segitiga sama dengan segitiga. Nah, itu warnanya sudah berubah, berarti sudah diakses ya. Dot luas segitiga. Kemudian di sini adalah 10,5. Print hasil. Nah, caranya seperti ini.
Kalau saya kemudian Anda buat lagi di sini luas persegi. Di sini ada ini persegi, ya warnanya berubah. Tapi kalau sudah saya kopikan di sini, nah dia warna berubah. Ini warnanya kok nggak kuning karena memang nggak ada luas segitiga di dalam persegi. Adanya apa? Luas persegi. Nah, kemudian di sini Anda tinggal tampilkan saja. Harusnya saya running sudah muncul. Nah, 15, 25 sama 5, 50. Kemudian di dalamnya sini ada pie ya ada. Ya, jadi langsung dibuat semuanya nih compilernya. Itu abaikan saja, nggak apa-apa. Ya, jadi seperti itu. Nah, bagaimana kalau mau spesifik nih, namanya from. Oh, saya hanya mau nampilkan biar nggak muncul semua nih, nggak saya import semua. Ya, kamu bisa ketik ini aja, luas dot segitiga. Kemudian yang import kamu apa? Ya, berarti yang ada di dalamnya segitiga nanti apa fungsinya? Kebetulan di sini yang ada hanya luas. Nah, jadi Anda bisa gunakan ini juga. Langsung spesifik. Namanya Anda langsung contoh print aja ya. Luas segitiga. Isinya apa di sini? 5,5. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa gunakan ini juga. Nah, saya jalankan hasilnya 12,5. Nah, ini juga bisa. Kalau nanti punya banyak nih fungsi-fungsi di dalamnya ya berarti Anda bisa koma lagi nih fungsinya apa dan sebagainya. Tapi ingat, hanya di segitiga saja. Kalau kita ambil di sini luas yang lain nggak bisa. Luasnya persegi umpamanya nggak bisa. Jadi ada dua cara penggunaannya seperti ini. Ya, ini saya akan memberikan. Ini contohnya yang kemarin ya. Jadi contoh yang paling mudah seperti ini. Ya, jadi di sini nanti sudah ada beberapa. Kemudian di volume Anda juga bisa tambahkan apa nih? Keliling ya, keliling atau lingkaran itu deh, lingkaran. Ini contoh aja ya. Nah, keliling lingkaran apa nanti ada contoh ini luas lingkaran aja deh. Luas lingkaran kemana apa? Keliling lingkaran apa? Keliling. Nanti kalau saya salah tolong dikoreksi ya. 2pi r kuadrat bener ya? Pi r r ini namanya. Hasil umpamanya sama dengan 2 kali 3,14 kali R umpamanya ya, contoh aja hasil hasil. Oke, jadi nanti Anda juga bisa panggil di program utama dengan cara yang sama atau cara yang kedua dan ketiga atau cara gini aja nih, volume import di sini apa, lingkaran. Nah, sekarang Anda juga bisa panggil ya. Kalau di sini berarti Anda harus panggil dulu dari lingkarannya ya, karena kalau caranya seperti ini berarti tadi volume dot lingkaran baru fungsinya ya. Kalau ini berarti Anda harus panggil dulu lingkaran dot keliling lingkaran. Nah, jadi harus dipanggil dulu nama modulnya, kemudian nama fungsinya. Ya, tapi kalau dengan cara yang seperti ini, umpamanya tadi di dot lingkaran, nah, lingkaran. Nah, berarti di sini harus kamu panggil adalah keliling lingkaran. Nah, ini juga bisa sama enggak? Sama. Hasilnya nanti sama enggak? Ya, harusnya sama, karena memang dia mengakses ke dalam file yang sama. Oke, kita coba jalankan mau enggak? Nah, 31,4, 31,4. Jadi sama ya. Oke, jadi konsepnya adalah seperti tersebut ya. Jadi kita bisa menggunakan dengan cara yang berbeda. Ya, cara yang berbeda. Ya, mau manggil cara yang seperti apa yaitu sama ya. Jadi kita bisa gunakan. Nah, kemudian kalau Anda menggunakan library, nah perbedaannya kalau library ini tadi adalah modulnya ini, sedangkan package adalah ini. Kalau di library kita harus menginstal, ya contoh ya, kalau contoh di tempat kita tadi, di sini adalah contohnya adalah ini, ya kita akan menvisualkan data menggunakan matplotlib ya, matplotlib ya, package matplotlib. Di package-nya dari matplotlib kita menggunakan modul dari pyplot ya, modul pyplot. Dari situ ada figure, ada show, ada yang lainnya ya, kita menggunakan itu. Kemudian kita bisa menampilkan line chart, bar chart,
pie chart, scatter plot dan sebagainya. Ya sebelumnya kalau saya mau menggunakan ini, umpamanya di sini saya import langsung di program utama, import. Ya, ini karena punya saya sudah terinstall ya. Kalau punya Anda, nah tadi karena terpotong ya nanti. Nah kalau Anda belum menginstal, Anda ketik di sini matplotlib gini, matplotlib pyplot, pyplot, kemudian aliasnya adalah plt, ini alias. Ini tidak akan, warnanya nanti ada warna kuning di bawahnya. Ya karena itu belum terinstall. Makanya ini harus diinstal dulu. Caranya diinstal bagaimana? Sama Anda buat package ini juga bisa, nanti Anda bisa install dulu. Ya, cuma tadi kita langsung pakai. Ya, saya menggunakan di sini nih. Pakainya adalah pyplot 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 Python install. Ya, nanti akan dilarikan masuk ke PyB. Nah, ini adalah salah satu, ya mungkin ada beberapa ya. Ini adalah salah satu marketplace atau marketplace library ya. Ya, di sini Anda bisa skalen umpamanya TensorFlow. Nah, di sini ada nih versi-versi yang keberapa. Skalen. Nah, kita nanti bisa gunakan ini. Kita bisa menginstal apapun yang ada. NumPy umpamanya. Nah, kita nanti bisa menginstal semua library-library yang sudah ada. Jadi kita tidak usah pusing membuat dari awal kondisinya seperti yang Anda nanti gunakan ya. Pyplot tadi ya, Pyplot. Ya, jadi saya menginstal ini pyplotlib ya. Ini instalasinya apa? Pip install matplotlib. Ini Anda copy, kemudian Anda masuk lagi ke lokasimu ini. Kemudian kok terminalnya ketutup gitu kan, Anda bisa view tadi terminal. Klik ya, ini kalau penuh ini Anda clear aja ya, clear, enter. Nah, kemudian di sini Anda bisa pastekan ya, Ctrl V, pip install matplotlib. Ya, nanti tinggal di enter. Nah, karena punya saya sudah ada, kayaknya sudah. Nah, ini otomatis nih. Requirement already ya. Kalau nanti belum itu otomatis dia menginstal nih. Sampai prosesnya selesai. Kalau sudah proses selesai, dia akan muncul kembali lagi ke lokasimu ini. Nah, contoh punya saya di foldernya kuliah PBU Python modul package library. Nah, otomatis masuk ke sini lagi. Kalau instalasinya sudah selesai. Ya, biasanya warna instalasi, model instalasinya seperti ini. Nanti di dalam itu otomatis seperti ini. Nah, waktu instalnya seperti ini nih. Ya, jadi waktu instalnya seperti ini nanti. Di Pythonmu ya. Di Pythonmu itu, nah ini. Mana tadi? Nah, ini. Jadi dia nginstal nih. Install sampai selesai. Ya, jadi nanti akan terinstall sampai selesai. Khususnya apa? Matplotlib tadi. Oke, kita akan coba ya, kita akan coba menampilkan pyplot yang ada di contoh. Nah, ini ada 5 contoh di sini. Ada 5 contoh yaitu line chart, bar chart dan pie chart dan scatter plot. Kita coba dulu nih yang pertama ya. Tadi kayak menggunakan ini saya clear dulu. Saya hapus saja. Pertama, ini saya tutup dulu ya. Kalau Anda nggak pakai, Anda bisa kontrol di bawahnya tanda tanya itu apa? Backslash ya. Backslash ya. Anda kontrol backslash. Nah, ini nanti tidak akan dijalankan nih sama program. Jadi aman. Ya, itu untuk dokumentasimu tuh nanti. Nah, ini contoh import tadi sudah saya pakai di sini ya. Figure. Gambarnya nanti akan Anda tampilkan. plt.figure. Oke. Ya, biasakan kalau fungsi itu ada kurung buka, kurung tutup. Kemudian Anda melakukan setting aksisnya ya. Figure-nya dot add axis. Nah, nanti aksisnya berapa ini di sini adalah 0,0,1,1. Kemudian ini nilai tugas. Nilai tugasnya apa aja? 80, 90, 65, 80, 90, 65. Ini contoh aja ya. 7982. 7982. Kemudian nilai apa? UTS. UTS-nya apa aja nih?
70, 80, 85, 70, 80, 85, 59, 59, 92. Ujian akhir 8292, 8292, 87, 87 ya. Oke, 87, 77, 84. Oke. Kemudian hubungkan tugas dengan UTS. Oh, ini kita kasih warna ya. AX. Oh, sorry, ini pakainya. Ini pakainya malah koma. Ciro Lupatmo. Oke. AX sama dengan AX scatter tugas, kemudian kasih warna ya di sini nanti ya. UTS dan colornya adalah color. Oh, colornya nggak bisa. Oh, hapus. Yesus. UTS color, colornya color sama dengan red. Kemudian tugas dengan UTS, tugas dengan UAS. AX scatter lagi, tugas dengan UAS, color warnanya apa? Blue. Oke, ini scatter ya untuk polanya. Kemudian set nilai label X dan Y-nya. Nah, X ini contoh aja ya, nanti cara penggunaannya banyak sih. Jadi kita hanya untuk melihat aja. X label sama dengan tugas. AX dot set Y label nilai. Ya, AX dot AX title subtitle atau title? Tuh nggak ada title, kok nggak ada AX subtitle. Nah, itu ada toh subtitle scatterplot plot. Oke. Kemudian kita tampilkan lt.show. Oke, kita jalankan, munculnya apa nih? Oke. Nah, ini ya, jadi contohnya ini yang warna ini adalah biru adalah nilai ya. Jadi akan muncul nih sebuah Windows baru, scatternya tadi di Visual Studio Code-mu ya. Nah, ini adalah warna biru ini mewakili UTS UAS ya, UAS. Kemudian merah adalah UTS ya. Contohnya adalah scatter. Ya, Anda bisa contoh yang lain. Bisa. Ya, contoh yang saya panggil yang lain. Contohnya satu lagi ya. Ini apa nih? Menampilkan bar ya. Ini bar. Ya, ini fix. Nah, saya copy aja biar cepat. Oh, nggak bisa. Nah, tempel kayak gini ya. Karena tadi ada spasinya. Fix-nya adalah sama, kemudian nilainya ambil dari sini aja deh. Nilai. Apalagi ax.plot pacingan nilai lt.show. Kita jalankan. Nah, ini ya. Oh, ini line chart ya. Ya, jadi kita bisa tampilkan macam-macam ya. Yang nanti pie chart juga Anda bisa menggunakan pie chart ya, atau ini pie ya, ini contoh pie. Ini contoh satu deh. Contoh satu pie ya. Kita menggunakan pie chart di sini. Ini belum ada satu jam nggak apa-apa nanti. Oke, ini saya coba tampilkan pie chart. Tutup dulu yang pie chart.
ininya sama. Ini saya buka. Kemudian oke, ininya sorry, nilainya nggak sama. Nilai sama, x equal aksis equal ya. Kemudian mata kuliah sama dengan apa aja nih? Matematika, fisika, komputer, si loro telu papat limo, kimia, ada kimia tadi. Bahasa 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Oke, ininya tutup dulu aja. Kemudian apa lagi? Aksbar, mata kuliah dan nilai. Aksbar, mata kuliah dan nilai. Nah, PLT belum show deh. Masih ada pie chart-nya dulu ya. Oh, ini XPY. Oh, ini untuk bar ya, ini bar. Oke, ini untuk bar ya. Enggak apa, ada bar dulu contoh. Nanti kita buat yang ini, saya copy dulu nanti yang ke bawah ya. Nah, ini pie. Ini pie, nilai, label sama dengan mata kuliah. Ganti. Nilai. Ini kalau isiannya kok bisa nggak kebalik. Nah, ini ada. Ya, X-nya apa nih? Ya, jadi kok bisa nggak kebalik. Kalau yang di atas pakainya mata kuliah dulu, Pak. Nah, itu tergantung nanti isiannya apa kan. Nah, ini kalau Anda di sini. Nah, itu kan pilihannya jadi sudah ada ya, tinggal menyesuaikannya. Di sini nilai, kemudian koma, label. Jadi ini labelnya. Labelnya adalah mata kuliah. Sebentar, saya ada telepon. Sebentar, saya stop dulu ya. Oke, saya lanjut ya. Oke, ini contoh mata kuliah labelnya. Kemudian, sorry, ini saya tutup dulu ya. Auto, ini untuk menampilkan anunya ya. Auto picture-nya ya, auto picture. Sebentar, auto picture cara nulisnya, formatnya gimana nih? Petik persen. Nah, ini nanti Anda lihat di dokumentasinya ya, dokumentasi dari pie plotnya ya, itu ada caranya ya. Ini contoh aja saya. Oke, gini ya, persen 1 2 oke, F persen. Oke, saya coba tampilkan. Ada error nggak? Oke, ini barnya muncul, ini bar. Nah, ini barnya. Kemudian ini pie-nya ya. Nah, ini adalah pie-nya. Nah, jadi kalau Anda nanti membuat sendiri tampilan visual seperti ini, itu jauh lebih sulit gitu dibandingkan kalau kita sudah menggunakan apa namanya, library ya, library. Jadi dengan adanya library ini kita bisa, ini tadi kayaknya ini deh formatnya nih, sepertinya formatnya ya, ini adalah format persentasenya ini loh, format persentasenya ya, ada 2 digit ya, 2 digit di belakang koma mungkin ya, sepertinya. Nanti saya coba cari dulu apa artinya itu ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini cuma 1 jam karena di sini monolog ya, saya ngomong. Kalau nanti di kampus biasanya ada interaksi, jadi bisa lama, dan ada beberapa tugas soal-soal juga yang nanti Anda buat. Karena di sini saya monolog, karena kalau terlalu lama rekamannya juga nanti
mungkin Anda nggak terlalu enak juga, nyaman juga dalam melakukan melihatnya ya, seperti itu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini saya akhiri dulu. Habis ini nanti saya upload untuk materinya pengganti yang kemarin, Anda nanti bisa coba, dan kita coba ulang lagi untuk pertemuan di minggu ini. Insya Allah saya bisa offline. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.